Upaya mitigasi COVID-19. Apa itu COVID-19? Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan pada manusia. COVID-19 merupakan penyakit menular infeksi virus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Pertanggal 8 April 2021, jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia telah mencapai lebih dari 1.500.000 kasus terkonfirmasi dengan lebih dari 1.300.000 sembuh dan lebih dari 42.000 meninggal. COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi sejak tanggal 9 Maret 2020 oleh WHO dan ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Jokowi sejak 13 April 2020. COVID-19 dapat menular melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi seperti air liur atau droplet saluran nafas yang keluar saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau menyanyi. Gejala yang muncul diantaranya adalah sesak nafas, nyeri tenggorokan, demam, dan batuk. Bagaimana upaya mitigasi yang dilakukan? Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh individu yaitu yang pertama, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kedua, segera mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah setelah bepergian. 3. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup. Yang keempat, apabila sakit, menerapkan etika batuk dan bersin. 5. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah. Yang keenam, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan cairan antiseptik selama 20-30 detik. Mitigasi COVID-19 di sekolah dapat dilakukan dengan cara tidak memperbolehkan pelajar, guru, dan staf yang sedang sakit untuk datang ke sekolah. Sekolah menetapkan kegiatan cuci tangan teratur dengan air bersih mengalir dan sabun, serta mempromosikan pembatasan sosial. Upaya lainnya yaitu menerapkan jam masuk dan pulang sekolah secara bergilir. Mitigasi di tempat kerja dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan saat bekerja, mengurangi perjalanan dinas, dan melakukan pembersihan serta disinfeksi lingkungan kerja secara berkala. Bagaimana penanggulangan COVID-19 dari sudut pandang gizi? Pada masa pandemi COVID-19, sistem kekebalan tubuh yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh melawan bakteri, virus, dan organisme harus ditingkatkan. Hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh antara lain, yang pertama, makan makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat agar terlindung dari infeksi virus serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Dalam isi piring makan sehari-hari, sebaiknya terdiri dari makanan pokok yang merupakan sumber karbohidrat, dapat berupa nasi, jagung, kentang, dan umbi-umbian. Lauk pauk yang merupakan sumber protein dan mineral, terdiri dari lauk hewani seperti daging, ikan, ayam, dan telur, serta lauk nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sayuran dan buah yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat, terutama sayuran dan buah yang berwarna banyak mengandung vitamin dan berfungsi sebagai antioksidan yaitu vitamin A, C, dan E. Contohnya adalah pisang, jeruk, dan sayuran berdaun hijau. Serta jangan lupa untuk minum air putih 8 gelas per hari. Yang kedua, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun untuk membunuh kuman yang ada di tangan. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar?
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama kurang lebih 40-60 detik dengan mengikuti 5 langkah cuci tangan yang benar, yaitu membasahi seluruh tangan dengan air mengalir, menggosok sabun ke seluruh bagian tangan, membersihkan bagian bawah kuku, membilas dengan air bersih yang mengalir, dan mengeringkan tangan dengan menggunakan handuk atau dianginkan. Yang ketiga, rutin berolahraga. Berolahraga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan sistem metabolisme. Berapa lama kita harus berolahraga? Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit secara rutin dengan frekuensi 3-5 kali per minggu. Contoh olahraga yang dapat dilakukan yaitu berjalan kaki atau berlari di sekitar rumah, berkebun, dan melakukan aktivitas fisik dengan mengikuti video olahraga. Yang keempat, cukup tidur dan istirahat. Tidur dan istirahat cukup yaitu selama 6-8 jam sehari. Lalu tingkatkan juga daya tahan tubuh dengan zat gizi. Yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh dan memberi perlindungan terhadap infeksi. Makanan kaya vitamin A diantaranya adalah wortel, kuning telur, ubi jalar, daun singkong, brokoli, dan bayam. Selanjutnya, vitamin C. Vitamin C dapat melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi. Makanan yang banyak mengandung vitamin C adalah buah-buahan seperti pepaya, jeruk, stroberi, dan jambu biji. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dan menetralkan radikal bebas di dalam tubuh. Vitamin E dapat ditemukan dalam makanan seperti sayuran hijau dan kacang-kacangan. Zinc dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik dan membantu penyembuhan luka. Zinc dapat ditemukan dalam bahan makanan seperti ayam, kerang, hati ayam, telur, keju, dan kacang-kacangan. Vitamin dan mineral lainnya adalah vitamin B6, folat, selenium, dan zat besi. Vitamin dan mineral ini diperlukan tubuh untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh. Penuhi kebutuhan zat gizimu dan terapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 ya.